Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dari saya. Nah, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, baik, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari kelas K521 AR, dan di channel YouTube saya ini saya akan mengupload berupa tugas-tugas dalam bentuk video yang telah ditugaskan oleh dosen saya. Dan di pertemuan pertama ini saya akan mengupload tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, mari kita mulai. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai catatan ataupun laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tujuan dari SIA sendiri yaitu untuk memproses data keuangan atau akuntansi di sebuah perusahaan, lalu akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnisnya. Sistem ini pun dianggap sebagai komponen penting dari sebuah perusahaan di seluruh dunia dan sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Dan penggunaan sistem ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan sebagian besar kegiatan di perusahaannya. Di sistem informasi akuntansi ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice. Selanjutnya kita masuk ke beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Dengan fungsi ini, maka tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Yang kedua, sebagai sistem pengendali keuangan. Nah, dengan sistem informasi akuntansi ini, maka keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawabannya yang detail. Dan selain itu juga dapat menjaga aset perusahaan serta mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Dan yang ketiga, membuat dan mencatat data-data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Nah, pencatatannya itu bertujuan agar mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi yang terjadi, sehingga jika terjadi suatu kesalahan, maka dapat dikoreksi dengan mudah. Ada juga nih teman-teman komponen dalam sistem informasi akuntansi yang terdiri dari beberapa. Nah, seperti orang yang menggunakan sistem, prosedur dan instruksi yang digunakan seperti untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menyimpan data. Lalu data mengenai suatu organisasi dan aktivitas bisnisnya, lalu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, lalu infrastruktur teknologi informasi seperti termasuk komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan. Dan yang terakhir, pengendalian internal dan tindakan keamanan yang menjaga data dalam sistem informasi akuntansi. Oh iya teman-teman, ada juga nih satu lagi transaksi bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Dan itu terbagi ke dalam beberapa tipe proses loh. Nah, yang pertama yaitu kontrol pendapatan. Kontrol pendapatan itu yaitu suatu transaksi bisnis yang terjadi dalam proses dan terdiri dari penjualan harian, retur penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas. Lalu yang kedua nih, kontrol pengeluaran, yaitu segala transaksi yang terdiri dari pembelian, biaya-biaya dan transaksi lainnya yang terkait dengan keluarnya arus kas. Dan yang ketiga nih, kontrol konversi, terdiri dari biaya-biaya yang terkait dengan transaksi pembelian bahan baku dan bahan dalam proses. Ternyata ada lagi yang keempat nih teman-teman, yaitu kontrol administratif. Nah, kontrol administratif ini terdiri dari segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas, investasi, obligasi, dan sejenisnya. Nah, dari proses bisnis tersebut, maka akan masuk ke sistem, lalu diproses dan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Mungkin cukup segitu saja dari saya ya teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan atau mungkin kurang dipahami. Nah, semoga kita bertemu lagi di video berikutnya.
Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.